Halo guys, saat ini saya ingin memperkenalkan kepada kalian salah satu situs yang menjadi cagar budaya di daerah Bekasi, yaitu situs Saung Ranggon yang ada di Desa Cikedokan, Cikarang Barat, Bekasi. Saung Ranggon adalah bangunan tua yang menjadi tempat peristirahatan para raja atau wali pada zaman dahulu, sekitar abad ke-15 atau ke-16 ya. Nanti kita akan coba tanyakan sejarahnya seperti apa Saung Ranggon ini pada salah satu juru rawat dari Saung Ranggon ini yang menjadi keturunan langsung dari salah satu pasukan Mataram yang singgah di Saung Ranggon pada zaman dulu di abad ke-15 ke 16. Dia adalah Pak Haji Yardi yang menjadi keturunan ketujuh dari tentara Mataram. Oke, ikuti saja perbincangan santai kita bersama dengan Pak Haji untuk menyimak bagaimana sejarahnya dari Saung Ranggon ini. Dan buat kalian yang tertarik dengan sejarah Bekasi, tentunya ini akan menjadi suatu pengetahuan yang sangat bermanfaat buat kalian. Tonton saja video ini sampai selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Selamat menikmati, enjoy your time. Sekarang kita akan dengarkan sejarah dokumentasi oleh Pak Haji Yardi selaku perawat dari situs Ranggon ini, Saung Ranggon. Silakan Pak Dion, silakan Pak Haji. Silakan Pak. Saat kita dengarkan. Setelah saya menginjak dewasa kan saya cari ya dari kumpulan data-data pada tokoh-tokoh terdahulu ya kan, kepada mantan-mantan prajurit. Artinya bangunan ini udah berdiri Sudah ya? ada. Oke. Dipirikan ini kan dibangun pada abad ke-15 ya kan. 15 1500. Antara 1500. Jadi tahun 1511 itu pernah ada penyerangan ke Batavia ya, Portugis. Ke Portugis. Tahun 1511 Iya. dengan bawa pasukan sekitar 3.000 prajurit. Dah, coba bisa dibayangkan ya sekian bulan-bulan di jalan berapa yang harus dibawa perbekalan ya kan ya. Iya. Sehingga datang ke sini tuh perbekalan habis, kehabisan perbekalan. Menurut cerita bahwa penyerangan itu dibatalkan, tidak jadi kan, tahun 1511 itu. Ya orang boro-boro mau menyerang kalau kelaparan ya kan, makanan ya kan. Ya. Nah, pada tahun 1527 penyerangan kedua dibantu oleh Pangeran Jayakarta. Pangeran Jayakarta. Sampai sekarang kan hari jadi kota Jakarta 1527. 1527. Iya kan ya? Iya. Sekarang kan ke ulang tahun ke 493 kan? 3. Iya. Pas. Kalau dijumlahkan dengan 1527 berarti 2020. 2020. Iya. Benar. Dengan bawa 3 baju. Nah, konon katanya kan yang namanya mau berjuang, mungkin ada yang disumpah sama istrinya, awas kamu boleh berjuang dengan catatan ini ya kan ya. Tapi di sini kan ada makam prajurit, ada 4 makam prajurit Mataram ya kan ya. Di belakang Desa Cibening ini ya, di belakang sini. Oh iya, ada yang ada kolam ya. Itu Mbak Raden Abbas. Itu kepala regunya. Dekat Kawasaki, di kawasan ada Mbah Ujang. Itu mungkin prajurit dari Priangan. Kalau di sana itu ada Mbah Bali. Kalau di sini nyebutnya Mbah Bali. Padahal itu pasukan dari Bali. Cuma namanya nggak tahu mana. Dinamain Bali. Benar-benar dari Bali itu, Pak? Ya, dari Bali. Disebutnya Mbah Bali. Itu dari Mataram juga. Terus di depan pom bensin ini ada Mbah Taruna. Jadi yang namanya prajurit mungkin ada yang dari Jawa, ada yang Sunda. Iya. Karena masih kerajaan. Nah, dulu iya. ya, gitu Kenapa nggak pulang? Anggap aja waktu itu kan tidak jadi. Anggap aja kalah perang ya kan ya. Karena dia tidak jadi penyerangan, walaupun tidak jadi penyerangan. Konon katanya kalau pulang pun kan dipenggal. Oh, karena udah berjanji tadi. Iya. Kan kalau pulang ke kerajaan itu kalau tidak berhasil kan dipenggal ya kan. Gagal gitu ya. Jaga. Kalau dia daripada mati konyol kan lebih baik terlantar di sini loh. Iya kan nggak pulang, nggak mau pulang ke kerajaan ya kan. Nah itu tahun 1511 tuh penyerangan pertama. Ya kan. 1511. Ya. Itu Dalam berarti sejarah juga ada. abadnya abad Kalau keistimewaan ini 15. kayu ini kan berdasarkan hasil penelitian dari perhutani ini kan kayu ulin ya, kalau besi Kalimantan. Kalimantan. Iya, sama juga bantayan kita ya. Iya, betul. Iya. Kalau kayu Pulau Jawa, kayu nangka, kayu jati udah habis. Udah habis. Ini sekarang sudah jadi cagar budaya, sudah diakui sama pemerintah daerah Kabupaten Bekasi bahwa ini sudah jadi masuk cagar budaya. Keistimewaannya, saung ini kan tidak pakai paku ya, Betul, ada paku pasang ya. semua tuh ya.
Dan ini pun dulu pernah pakai genteng 10 tahun dari tahun 80 sampai tahun 90. Nah, terus dikembalikan lagi pakai tirai kayu ini. Memang asalnya kayu. Awalnya kayu semua ya. Iya, memang kayu asalnya. Artinya udah pernah dilakukan. Yang masih asli yang mana, Pak? Semua asli. Semua masih asli. Cuman rehab kecil-kecilan aja supaya jangan kena rayap, pernis apa itu aja. Pernis gitu aja. Ini semua asli. Keasliannya masih. Dan di atas ini masih ada juru kuncinya. Kakak saya kebetulan memang saya juga keturunan dari prajurit Mataram ya. Oh gitu. Saya termasuk yang ke-7 setelah silsilah dari Mbah Raden Abbas ini. Dan di sini hampir 60-70% warga sini keturunan prajurit Mataram. Ya. Karena memang tadi ya kalau lahir di Mbah sini. Raden kan kena komandannya mungkin dia bebas. Dia atau ingkar janji dari istrinya ya dia kawin di sini. Kawin di sini dapat lah, berkembang Iya. biak di sini lah ya. Maka mestinya di sini Ada Mbah ya? Bidah namanya. Kalau Mbah Raden di sana tengah sawah sana ya. Waduh. Kenapa tidak disatukan? Konon katanya bahwa aluran ini dulu sering banjir, jadi Mbah Bidah ini takut sama lintah. Jadi dia berpesan apabila gua meninggal jangan disatuin dengan Mbah Raden Abbas, gua bisa aja di sini di darat ini kan. Ada makanya Mbah Bidah. Dia punya anak 4, yang 2 beranahan di sini turun temurun, yang 2 ke Kerawang. Nggak tahu yang ke Kerawang itu. Enggak. Nah, Putus kita, gitu. kita yang 2 di sini lah. Masih di sini lah, hampir 67% keturunan prajurit Mataram. Berarti Jawa. Ini. Iya. Mataram Jawa. Makanya di Bekasi ada di Sukatani ya, ada di Sukatani Iya satu tuh. kampung yang bahasa Jawa ya. Benar. Padahal Bekasi kan bukan orang Jawa. Iya. Nah, itu mungkin dulu itu ada prajurit ya, namanya 3.000 kan Bener, banyak. nyempar juga. kemana-mana. Ada yang ke Jatiwarna, ada yang Keranggan ya kan ya. Betul. Yang kalau ini kan konon katanya kan sela kudanya Ken Arok itu ya kan. Apa patok kudanya yang Oh, pasak. kan ada pohon besar itu ya di sama jengkol itu ya kan. Orang ceritanya itu kan patok kalau dulu kan ya anak para sakti ya para sakti ya kan yang Ya, orang kalau guna. ada- Ada anak sekolah kadang tanya, "Pak, ini bawa kayunya?" Waduh, udah enggak usah cerita. Gimana bawa kayunya gitu Iya. kan? Lah, Kenapa dulu kan belum ada jalan ini udah di Kalimantan. Wah, udah dah, jangan dah. Gak usah dipikirin dah ya gitu. pikirin kayak gitu. Pokoknya ini ada bangun. Kata Kamu di juga kita lihat kalau memang orang Jawa Barat tahu kan Sangkuriang atau Ah, Iya. gimana itu? Sangkuriang bikin itu satu malam ya kan ya. Hampir Tahu ya. kan ya. Iya kan? Itu. Jadi keistimewaannya itu tidak pakai paku, cuma pakai pasak, tidak pakai genteng. Tidak masak namanya gitu. Di tas di rumah itu. Iya. Gitu. Tapi tadi tuh saya baca Raja Anggara. Bukan Anggara, Pangeran Rangga. Oh, Pangeran Rangga. Itu anaknya Pangeran Jakarta. Oh, itu anaknya Pangeran Jaga. Jayakarta. Pangeran Rangga itu anaknya. Jakarta tuh Ini tempat singgahnya beliau kan? Iya itu bantuan, ya. Bantuan. Dia pernah meeting di sini. Oh, jadi Ini saung kan tempat meeting. ini Pak. tempat meeting, Iya. dibangun itu Iya, sebagai tempat tempat meeting, tempat persinggahan. Biasanya kalau penyerang ke suatu daerah kan meetingnya di luar daerah kan gitu kan. gitu. Ya karena mau marah ke Portugis. Kalau nggak salah kalau waktu itu Portugisnya dipimpin Pak Jan Pieter Sun kalau nggak salah. Iya. itu ada di Museum Fathahillah tuh. Iya. Ya, Iya. Masih ada korelasi dari situ. ada. Cuman ini Dengan kena Fathahillah. Iya. Ini belum tergali besar sebetulnya. Belum ya, Cukup bagus itu. Masuk ikon Bekasi sebetulnya. Betul, cuma ya Rumah ini ya 500 tahun. saya baca-baca, 500 tahun 1500, ayolah samperin. Ini kan tiangnya juga di tengah itu nggak ada satu. Betul. Ya. Iya, Cuma Pak, 15 ini tiangnya. Oh, 15. Harusnya kan 4 kali 4 16 ya. Cuma di tengah itu kalau perhatikan kan di tiang nggak ada satu di tengah. Dan di atas ini masih banyak benda-benda bekas persiapan perang, keris ya. Ada ya di Banyak, sana. ada 230 ada. Oh ya di ruang tadi Di yang atas ruang ruang tidur ya, ruang ruang tidur ya. tadi. Iya, ada ruangan khusus dan disimpan di dalam di kasur gitu. Oh, itu ada kurus-kurus. Ya, ada di kasur. Artinya pada saat sebentar Pak, yang menemukan artinya yang awal itu menemukan situs ini. Ya ini kalau dulu kan waktu sebelum merdeka kan orang tua saya ya. Tuh. Orang tua merawat ini terus Oh, turunan ya, tadi, dirujuk turunan ya. tadi. Terus bapak meninggal ke ibu meninggal ke kakak paling tua. Nah sekarang kakak saya Ibu Sri ini yang dibikin rumah ibu ini. sama ibu neneng mati ya. Oh, Juru kuncinya. juru kuncinya. Karena kadang-kadang masih ada mitos-mitos di luar kita Oh, ya. gitu ya. Tadi saya lihat Ya, masih ada saya lah. contohkan. 2017 pernah ada dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bekasi bawa anak-anak mau pentas pencaksilat ya. Oke. Dia bawa anak-anak sekitar 200 orang. Oh. Yang aja pencaksilat kan usianya ada yang 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Variasi lah.
datang ke sini, wah, namanya anak-anak kan nggak tahu bahwa ini tempat gimana ya kan. Si pada berisik aja kan itu. Saya dipanggil kebetulan rumah di sana, saya dipanggil, pasti di sana banyak sampah ya udah. Itu kebetulan memang ketuanya saya kenal Pak Insinyur Iswandi, anaknya Camat Isan Cibitung ya. Iya. Bilang, Pak Insinyur ada apa ini? Kok banyak anak? Kenapa ada dakan banget? Bukan dari kemarin izinnya kan gitu. Ya bilang-bilang kita minta dulu lah ke atas ya kan gitu. Iya. Terus pada dakan banget tanya kemarin hujan, anak buah saya nggak pada mau kesini. Ya udah sekarang gini aja, laksanakan aja. Saya sudah starter mobil buat berangkat Kerawang. Saya berangkat Kerawang ya kan ya. Iya. Di sana di bel ponakan saya yang Batu Maris ini. Iya. Bang, acara nggak jadi kenapa? Pada kemasukan 20 orang. Allahu Iya. Akbar. Benar. Coba tanya Pak Bandi. Ya, udah pada pokok toko tari Blantek, tari Betawi. Nggak jadi, pada nangis saja anak-anak itu. 20 orang. Ngomongnya apa? Anak itu dari tadi gue perhatiin katanya pada berisik aja katanya di sini. Di sini kan ada penunggunya itu. Oh gitu, iya. Terus kedua pernah juga ada mitos begini. Waktu itu ada bos keponakannya bos Didi dari Serang, bos Limba ya. Mbak. Dia prewedding ke sini kan. Oh, prewed. Iya. Iya. Namanya prewedding kan cinta-cintaan ya kan. Iya, Ya, iya. buat foto-foto Foto-foto pengantin ya. lah, betul. Kita nggak sana itu kelupon apa gitu. Oh, gitu. Ada unsur kecemburuan kayaknya. Oh, gitu. Ya kan pasukan ya kan ke bawah Iya, bini ya kan. Iya, ke bawah Ya, bini, apa? oh. Enak bener lo ya kan ya. Gua di sini udah 16 abad ini. Tempat tua lu cinta-cinta. Nggak bisa pulang gitu. Itu lagi terang benderang jam 12 siang kan. Oh. Langsung gelap nih. Wah, angin kok. Wah, tujuan besar. Saya sampai nangis di pintu sana. Saya sengaja udah bilang ngeri. Di sini banyak yang makan, sedangkan pohon besar ya kan Oh, ya. ngerinya itu. Iya ngeri ya Allah. Bilang saya minta ke yang mampu saja. Ini anak cucu kasihan kepada anak saya gitu ya. Jangan di angin kayak gede kayak gini ya. Wah, susah. Sampai saya ungsikan ke musola yang makan. Ya, Bapak Ibu kebayang udah makan Bu ke sana ke musola nih Bu. Ini kayaknya anginnya kayak gini banget itu. Oh. Saya takut ada apa-apa ya kan. Cuman nggak Udah terjadi bilang, mah ya kan ya. Cuman Pak Abbas nggak bilang Iya. ada ini enggak ya. Begitu reda ya kan ya. Saya tanya ke kawasan kan cuma 500 meter nggak hujan. Oh, iya kawasan bawah ini. Iya, ke Setu nggak hujan. Dia Lokal dua- doang berarti. 2 minggu datang lagi nggak ada yang jadi fotonya. Oh iya, nggak ada yang jadi. 2 minggu dia datang lagi ke sini, maaf apa, nggak ada yang jadi satu. Gelap semua? Iya, gelap semua. Itu juga masih ada kadang-kadang di luar itu juga. Iya, tadi saya lihat. Kalau yang jadi kuncen itu emang kayak punya ini sendiri. Iya, kan Dari sudah turun ya, temurun ya, itu punya. punya Ya. apa namanya? Gigonya. Iya. Ya, sekarang ibu sih kan. Dia kakak saya. Kalau saya kebetulan sudah lagi baca dokter, kalau saya hanya merawat aja, membantu. Kalau dia kan perempuan, jadi kalau ada undangan ke Pemda, ke DPR, saya yang hadirin. Oh, untuk apa tuh kalau diundang? Ya memberikan pengarahan. Ya. Kadang-kadang suka diminta ya kan, mengenai cagar budaya. Apalagi kalau nggak covid begini kan anak-anak sekolah kalau akhir tahun, ini jadi SMA, iya. Saya kadang satu hari melayani 3 grup dari sekolah SMA. Karena cagar ini. budaya Iya, ya. cagar budaya. Jadi sering kemarin dari Universitas Bayangkara juga di sini SMA sampai 2 malam dia. Oh, meneliti. Iya. Oh, bisa buat camp juga. Wah, ayo, Oh, bisa buat camp ya Pak ya di sini ya Pak? ya? Ayo, gimana? Campnya di sini camp. Iya, campnya. Meneliti ke sekolah ya. Itu cerita. Oh, Sama. berarti Kalau ke sana juga boleh tuh, ada di tengah sawah itu yang di sana dibangun sama kepala desa. Kalau yang di kawasan dibangun sama MM. apa itu? Itu makam Mbah Bujang Oh, ada itu. Rajut ya. Jadi ini ya, jadi cagar dekat juga ya. Kawasaki ya. Malah dikasih tanahnya lebih. Dulu 8.000, sekarang dikasih 4.000 jadi 1 hektar 2.000. Dikasih sama jadi Dikasih sama pemakaman. kawasan. Jadi pemakaman umum Iya, ya Mbah dibarengin. Bujang itu. Konon katanya dalam cerita juga Mbah Bujang ini anak buahnya Mbah Raden, tapi kesaktiannya melebihi dari komandannya. Oh, gitu. Ya, ada konon cerita begini waktu itu katanya Mbah Bujang suruh mengembala kerbau 40, pulang makan dia jam 12 ke Mbah Raden. Kamu makan siang ini di mana kerbau? Karena lagi diimpanin, nggak tahu lagi digantung-gantungin supaya jangan kemana-mana, itu kesaktiannya. Oh, gitu. Ya, Digantungin maksudnya? supaya jangan kemana-mana. Oh, Saktinya. saking saktinya. Ya, itu dalam cerita mitos ya kan ya. Jadi Mbah 40 semua digantung kan ya. Mbah Bujang Kan ini, sate, jangan pakai logik bro. Mbah Bujang ini. Keren gitu ya. Keren ya? Keren. Iya, kesaktiannya melebihi dari Mbah Raden Abbas. Padahal Mbah Raden Abbas itu kepala regunya. Kalau dia kawin ya kan ya. Iya, pengalaman. Kalau yang 3 ini keceritakan nggak punya istri. Oh, yang satu Nggak doang ada, nih yang satu aja. yang beranak pinak Mbah Raden ini ya. Abbas. Maksudnya, iya. Monggo.
Setiap hari rame orang yang goes atau Sabtu enggak? Minggu. Sabtu Minggu. Minggu ya. Tapi kalau tiap hari kok kosong Pak ya Pak? Ya. Kalau nggak jadi pakai ada Kalau kegiatan kalau yang ada kegiatan. tidak ada kerjaan ya 2-3 orang masuk. Oh gitu. Kalau gini kan yang makan aja buat siang. Kalau dari Pemda Bekasinya sifatnya apa nih Pak? Mungkin Pengembangannya? dia juga terbatas anggaran barangkali ya. Anggaran. Saya beberapa kali menunjukkan proposal ini yang ini penuhnya ini karena masih banyak binatang-binatang seperti anjing, nanti buang air apa Oh, gitu iya, ya. benar. Makanya siapa pagar ini. Oh ini termasuk Ini rumah juru kunci juga itu dibangunin. dari pemerintah daerah. Ini juga sudah ada anggaran katanya mau dikonblok nih tapi sampai saat ini belum ada terlaksana. Tapi kalau menurut saya di konblok mah jadi mungkin ya jadi hilang ya rasa ini. Iya, rasa Jadi mah alaminya. mungkin ya karena menghindari kalau hujan gitu aja kali ya. Emang kalau 17 Lebih naturalan kayak Iya. begini sebenarnya Pak. kalau 17 Agustus kan suka dipakai sama dari kawasan ya. Oh, Pakai acara khusus. Acara khusus. Iya, panggil organ, balap karung segala macam. Oh ya di kan? sini. Kemarin dari PT Kawasaki juga ada. Eventnya di sini. Kemarin nanti saya booking buat 17-an. Oke, nggak apa-apa aja balap karung segala macam. Acara dia aja lah. Terus dia bawa organ juga. Tiap 17-an. Kalau ini mah keluarga ya. Iya, keluarga. Kalau ini mah. Saya kebetulan waktu itu ada Bu Neneng bupati ke sini. Hujan. Iya. Jadi banyak yang hujanan yang nggak muat. Iya. Jadi tanya Bu Neneng, "Ini kan keturunan merawat tanggung jawab saya. Coba bikin tempat-tempat kopi kayak kan gitu. Sebelum tamu masuk ke atas. Oke, sini. Ya, saya punya ide yang bikin ruang makan sekalian. Oh. Iya. Bagus ya. Iya, Pak. Dapat ininya. Alhamdulillah 6 bulan kita diizin sama Karuhun di sini barangkali yang bisa ke Tanah Suci dengan Alhamdulillah. Iya. Kalau lagi ada, iya. Kadang-kadang kalau lagi bulan puasa buka bersama ya ada ratusan. Iya. Dari PT sering banyak yang ditolak sebenarnya. Satu PT ini ada minta 100 orang gitu. Kalau bulan puasa buka bersama. Iya. Sebelum Covid ya, Pak. Iya. Itu. Saya maaf rezeki ya. Saya pernah bulan puasa yang udah dagang satu hari dapat 32 juga. Sehari. Sehari. Omset ya? Iya, omset. Nah, sekarang begini 350 kali kan kalau buka mah paket ya. Paket, Ya, betul. Orang 90.000 ada kolak, ada Iya, kuah, ada paket. kurma, 90.000 kali 350 udah berapa itu? Iya, Sampai udah 30, hampir belum 30. tamu-tamu luar yang bawa keluarga ya kan. Iya, iya. 5 orang gitu, 6 orang. Pernah saya. Khusus puasa ya? Mungkin Tapi ya. kalau tempat ini orang udah Nanggok tahu kata. sekarang. Tahu kan di Facebook juga ada yang Iya ada. banyak makanya kita lihat. Kalau ini ya paling juga ada booking suka dari ini juga dari rorotan kalau ada 30 orang atau minggu kedua tuh. Iya sebenarnya sekarang kan zaman-zaman kayak gini lebih cenderungnya ngejualnya lewat media sosial Iya, Pak. benar, Lebih benar, ini Pak Hasan. Karena Kalau saya juga bulan puasa tahunya kemarin lihat-lihat mah aja sama. wah ada nih Itu Song libur, Ranggon. Bulan puasa kemarin mah libur 2 bulan ya. Kalau hari-hari biasa paling ya keluarga lah. Kalau Sabtu Minggu keluarga. Kalau hari biasa dari perusahaan. Jadi kadang-kadang ada yang dari karyawan diangkat karyawan tetap dia bawa temannya 20 Mungkin orang. gini gitu. bisa usul juga nih mungkin Pak Hasan saya ke dinas pariwisata. Kalau kayak di situ-situ lebih dinaikin tingkatnya kayak museum, dibikin ini Saya film pernah film ngajuin proposal. film dokumenternya Pak. Ngajuin museum terus panggung terbuka kan ini kan banyak anak-anak sekolah yang datang sini ya. Betul. Saya minta dibuka kayak padepokan gitu Betul. lah. Iya, Jadi nanti iya. di situ ada layar Masih- tancapnya masih lah, luas, ya, dokumenternya masih gitu luas. Pak. Tapi itu tadi mungkin terbentur anggaran. Dan pemeliharaannya pribadi saya. Oh pemeliharaan? Iya. Saya Hasil dari sini Pak. ya, gaji tukang sapu aja 1 juta setengah per bulan dari pribadi saya. Loh, dari Pemdanya? Enggak. Nggak ada. Mungkin dari sini mah ada nggak tahu lah, nggak nyampe atau belum. Harus ada dong kan Harus situ ya, sini. iya. Ada masuk anggaran. Harus Masuk anggaran ada. ya. Yang budaya. Karena dari Cagar budaya, apalagi cagar budaya. Cagar budayanya udah nasional lagi jatuhnya kan. dia sudah ditetapkan. Cagar budaya udah ditetapkan betul. Jadi dinas pariwisata kebudayaan. Di buku ada Pak. Ada ya. Di buku pelajaran tuh Saung Ranggon. Ya. Ini kan dulu anggap aja bangunan liar dulu ya. Iya tadinya ya. Kalau tidak dirawat. Ini kalau tidak diawali dengan kenyataan mungkin habis. Dulu konon katanya pernah ada yang bawa engkel pintu ya. Itu kan pintunya 2 ini ya. Oh, dua swing. Iya, swing. Ada yang bawa ini sampai ke rumah kan meninggal. Hmm. Ya, ambil ini
bawa pulang ke rumah sakit sudah meninggal. Mungkin kalau tidak diambil contoh itu ya habis. Namanya anggap bangunan dia kayunya bagus-bagus ya kan ya. Oh iya, Pada kayu jarang, iya, ulin, kayu besi ya. Iya. Oh, tadi saya mikirnya kayu jati, saya pikir wah masa kayu jati sampai ratusan tahun. Kayu besi. Kayu besi. Sekarang udah mempan. Kita nggak ngelihat ini, cuma ngelihatnya tadinya bahwa saya ngelihatnya pasak bawahnya Pak, ini nggak ada paku di sistemnya ini, semua Jadi yang nyelap barisan celap, kedua celap. tuh ada nggak ada tiang satu ya. Iya. Dan saya sampai sekarang Oh yang di bawah tuh ya. belum nggak ada. belum ini apa maknanya. Mungkin dia kan ada artinya ya kan. Biasanya Kalau zaman dulu punya ada filosofinya ada ya. filosofi sama Benar. filosofi tiang. Apakah dia mengingatkan bahwa ini dibangun pada abad ke-15? Saya tahu ya kan ya. Iya. Oke guys, itulah perbincangan santai, panjang dan lebar dan lugas yang telah disampaikan oleh Pak Haji Asdi, salah satu dari juru rawat Saung Ranggon yang dipercaya untuk merawat Saung Ranggon yang menjadi peninggalan leluhurnya. Pak Haji Asdi juga salah satu keturunan langsung dari prajurit Mataram yang dahulu kala di abad ke-16 sehingga di desa Cikedokan ini. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk support channel Catatan Si Dion dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Salam semuanya, salam goes, dan salam dari Dion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.